Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1387. Aku hanya ingin membelinya. Pusat Perbelanjaan Sintiandi. Sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Longdu, tempat ini menjadi rumah bagi berbagai merek ternama dunia dan barang-barang mewah, serta sudah pasti merupakan surga untuk konsumsi dan berbelanja. Selama Anda punya uang, Anda bisa membeli segalanya. Bahkan wanita cantik pun bisa membelinya. Semua pelayan di sini berpendidikan tinggi, berkualifikasi baik, dan berpenampilan menarik. Siapapun dari mereka pasti akan membuat semua orang tercengang. Huo Lei dan Si Bin akrab dengan pusat perbelanjaan Sintiandi karena mereka berdua mengelola perusahaan, tetapi mereka sedikit terkejut melihat Ji Fei masuk ke sana, yang tampaknya lebih mengenal tempat itu daripada mereka. Di mata mereka, Ji Fei jarang berbelanja di mall. Semua yang dia kenakan dan gunakan dipilih oleh Li Ruoxi, Seng Lingyun dan Huo Lei. Tetapi hari ini dia bertindak tidak seperti biasanya. Ji Fei membawa dua orang langsung ke toko perhiasan Copat. Sebagai perusahaan perhiasan terkemuka di dunia, perhiasan Copat telah menjadi pilihan utama banyak orang kaya. Saat ini di toko perhiasan Copat, ada lebih dari selusin pelanggan yang memilih perhiasan, dan tampaknya sangat ramai. 3 orang datang dan langsung menarik perhatian pemandu belanja. Ji Fei, mengenakan jaket anti angin, memiliki temperamen yang luar biasa, dan Si Bin juga sangat menawan. Adapun Huo Lei, dia adalah wanita cantik yang sangat seksi. Sepasang kaki indah yang dibalut stoking dapat membuat jantung banyak pria berdetak lebih cepat. Ketika dia berjalan, betisnya yang bulat terlihat begitu sempurna, sehingga orang-orang tidak sabar untuk menyentuhnya. Tuan dan Nyonya, perhiasan jenis apa yang ingin Anda pilih? Ketika pemandu belanja itu melihat bahwa ketiga orang itu memiliki temperamen yang tidak biasa, ia segera mendekati mereka dan bertanya dengan antusias. Huo Lei dan Si Bin keduanya memandang Ji Fei, jelas-jelas ingin Ji Fei yang memimpin. Sebenarnya mereka tidak tahu mengapa Ji Fei datang ke sini. Pilihkan perhiasan terbaik untukku. Suara Ji Fei tidak keras, tetapi semua orang di tempat kejadian mendengarnya dan menoleh. Melihat ketampanan Ji Fei, tak seorang pun di tempat kejadian berani berbicara, tetapi dalam hati mereka tetap tidak senang dan bahkan meremehkan perkataan Ji Fei. Perkataannya sama saja dengan membunuh mereka semua seketika. Lagi pula, mereka tidak memilih yang teratas. Meskipun semua orang kaya, sekarang jelas bahwa ada kesenjangan di antara orang kaya. Ji Fei setara dengan orang kaya raya, dan mereka adalah orang kaya biasa. Hal ini membuat mereka merasa sedikit bosan dan bahkan sedikit marah. Tetapi melihat Ji Fei tidak terlihat seperti orang biasa, aku tidak berani mengatakan apapun. Tuan, apakah Anda ingin memilih cincin berlian, kalung, atau barang lainnya? Ketika pemandu belanja mendengar bahwa Ji Fei menginginkan perhiasan berkualitas tinggi, dia sangat senang hingga hampir berteriak kegirangan. Jika dia bisa menjualnya, dia akan menjadi kaya. Suami kami menginginkan perhiasan terbaik di toko ini. Si Bin mengingatkan dari samping. Pramuniaga itu tersenyum dan menunjuk ke sebuah cincin berlian di lemari khusus dan berkata, produk unggulan kami adalah cincin berlian Deep Sea Love yang bernilai 5 juta. Ji Fei melihatnya dan melihat bahwa cincin berlian itu bersinar terang di bawah cahaya, seolah-olah terbuat dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Cincin berlian itu memang sangat bagus. Ini adalah cincin berlian yang dibuat oleh Ten Bonner, seorang desainer perhiasan papan atas Eropa, selama 3 tahun. Ini adalah puncak dari semua cincin berliannya.
Panduan belanja segera diperkenalkan. Si Bin dan Huolei sudah tercengang saat melihat cincin berlian itu. Dan mereka bahkan lebih terkejut lagi saat mendengar bahwa itu adalah mahakarya Ten Bonert. Ini jelas merupakan karya yang langka di dunia. Semua orang memandang Ji Fei untuk melihat apakah dia telah membuat pilihan. Tentu saja mereka ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dipilih Ji Fei. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat ke samping. Orang lain di toko awalnya mengira Ji Fei akan langsung memilih cincin berlian Deep Sea Love. Lagi pula, apa yang dia cari adalah yang terbaik. Sekarang dia benar-benar melihat sekeliling, jelas ingin memilih sesuatu yang lain. Seketika, ejekan muncul di wajahnya, dan beberapa bahkan mencibir keras-keras. Dia benar-benar pandai berpura-pura, aku benar-benar tertipu olehnya. Siapa bilang tidak? Anda menginginkan yang terbaik saat datang, mengapa Anda tidak memilihnya? Semua orang bisa membanggakannya, kalau kamu memang sekaya itu, beli saja. Beberapa diskusi yang tidak menyenangkan terdengar. Meskipun pemandu belanja itu memandang Ji Fei dengan senyuman di matanya, dia juga memiliki keraguan terhadap Ji Fei di dalam hatinya, bahkan sedikit curiga. Berapa harga kalung yang dikenakan model tersebut? Ji Fei memandang model yang ditempatkan di kotak kaca terpisah di pintu dan bertanya. Penjual itu tersenyum dan memuji, "Tuan, Anda memiliki penglihatan yang tajam. Kalung ini adalah kalung cinta abadi, dan harganya 50 juta. Mendesis, ketika semua orang di tempat kejadian mendengar ini, mereka semua menarik napas. Dulu dia selalu memandang rendah Ji Fei, tetapi sekarang dia diam saja. Ternyata orang-orang menganggap 5 juta terlalu rendah. Ketika saya pikir 5 juta adalah jumlah yang besar, saya tidak hanya merasa malu terhadap diri saya sendiri, tetapi beberapa orang pun pergi begitu saja. Namun, masih ada beberapa orang yang bertahan dan mereka tetap tidak percaya bahwa Ji Fei mampu membelinya. Ini kalungnya, Ji Fei membuat keputusan saat itu juga. Beberapa orang yang tadinya memandang rendah Ji Fei tiba-tiba berseru, jelas-jelas terkejut. Anda membelinya tanpa menanyakan harganya? Huolei dan Si Bin sudah berlari untuk mengawasinya dengan saksama. Bagian depan kalung ini terdiri dari 9 kalung pendek yang membentuk mahkota. 9 kalung pendek dan kalung panjang tersebut secara bersama-sama melambangkan 9 planet dalam tata surya dan alam semesta, yang sangat sesuai dengan namanya, cinta abadi. Itu sangat indah, dan mereka berdua lebih menyukainya daripada ketika mereka melihat cincin berlian Ocean Love. Jika Ji Fei tidak menginginkannya, Si Bin pasti ingin membelinya sendiri. Maaf Tuan, kalung ini tidak untuk dijual. Pemandu belanja itu hanya terkejut dengan keterus-terangan dan kemurahan hati Ji Fei, jadi dia tidak berbicara lama dan baru berbicara sekarang. Ji Fei tertegun dan menatap panduan belanja dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pemandu belanja itu segera menjelaskan, kalung ini adalah yang akan diberikan tuan muda kita kepada tunangannya dalam 3 hari. Kalung ini ditaruh di sini untuk meningkatkan visibilitas dan popularitas toko. Siapa tuan muda? Si Bin bertanya dengan sensitif 3 hari setelah mendengar ini. Mulut Ji Fei melengkung ke atas, namun dia tidak mengatakan apapun. Pusat perbelanjaan Xintiandi dimiliki oleh keluarga Zhao, dan perhiasan copat tentu saja juga dimiliki oleh keluarga Zhao. Zhao Wenqian, Tuan Zhao, saat pemandu belanja itu berbicara, ada sedikit rasa bangga dan hormat di wajahnya. Lagi pula, selain dia, siapa lagi yang bisa begitu murah hati hingga memberi kalung? Wow, jadi ini kalung yang dipilih Zhao Shao. Kalung ini memang unik. Sekarang aku ingat, Tuan Zhao akan bertunangan dengan Ji Meiyan dari keluarga Ji, jadi hadiah ini mungkin untuk Ji Meiyan. Sungguh mengagumkan,
Kalung ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Banyak wanita yang secara terbuka mengungkapkan rasa iri dan cemburu mereka. Huo Lei segera menatap Si Bin. Wajah Si Bin sudah sangat malu, dan tampak seperti baru saja ditampar 2 kali. Jika Ji Fei tidak ada di sini, dia mungkin akan berbalik dan pergi. Di masa lalu di Shu, dialah yang memilih wanita. Namun kemudian dia bertemu dengan pelacur tak tahu malu, Han Lu. Sekarang di Longdu, dia jatuh cinta pada Ji Meiyan, tetapi dia ingin menikahi orang lain, dan dia merasa sangat kecewa. Saya akan membelinya saja. Bab 1388. Dia adalah Ling Kongsu. Suara Ji Fei yang sangat percaya diri dan tegas bergema di toko perhiasan copat. Pemandu belanja itu tercengang. Beberapa orang di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk berteriak lagi. Kamu harus mempertimbangkan akibat dari perkataanmu. Ini adalah urusan Tuan Muda Zhao. Siapa bilang tidak? Jika kau ingin merebut sesuatu dari Tuan Muda Zhao, kau harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di Longdu, siapa yang tidak tahu tentang bakat Tuan Muda Zhao, dan dengan keluarga Zhao sebagai pendukungmu, bagaimana mungkin kau bisa mendapatkannya? Semua orang membicarakannya, tetapi buku panduan belanja itu tidak menjelaskannya. Menurutnya, dia sudah memberitahu Ji Fei untuk tidak membelinya. Jadi mengapa dia membelinya? Bukankah ini gila? Ji Fei tampaknya mengabaikan apa yang dikatakan semua orang. Saya hanya ingin membeli ini. Tidak untuk dijual. Beberapa orang tidak tahan lagi, dan bergegas menanggapi atas nama panduan belanja. Ji Fei menoleh ke arah Si Bin. Bagaimana kalau kamu membeli kalung ini dan memberikannya kepada Ji Meiyan sebagai hadiah pertunanganmu? Dahi, orang-orang yang baru saja berteriak dengan marah merasa seperti mereka telah melihat orang bodoh. Mereka berkata banyak sekali, tapi Ji Fei bersikap seolah tidak mendengar apapun dan malah mengatakan hal ini kepada Si Bin. Yang lebih penting adalah isi kata-kata yang diberikan kepada Ji Meiyan sebagai hadiah pertunangan. Apa artinya? Ingin mengejar Ji Meiyan? Semua orang memandang Si Bin, yang begitu tampan dan keren sehingga banyak wanita tidak dapat menahan diri untuk tidak merapatkan kaki mereka dan memberinya tatapan menggoda. Hanya memikirkan ketampanan Zhao Wenqian dan latar belakang keluarganya, banyak orang langsung menolak Si Bin. Bahkan jika dia memiliki penampilan yang bagus, apa bedanya? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Zhao Wenqian? Dia adalah putra tertua dari salah satu dari 4 keluarga besar dan calon kepala keluarga Zhao. Dia tidak hanya memiliki wajah yang tampan, tetapi juga kekuatan. Apakah Si Bin dapat dibandingkan dengannya hanya dari penampilannya? Tuan, Anda tidak diterima di toko kami. Ketika pemandu belanja mendengar bahwa Ji Fei ingin Si Bin bersaing dengan Zhao Wenqian untuk mendapatkan pernikahan, dia langsung marah dan ingin mengusir Ji Fei. Dia ingin mendukung Zhao Wenqian. Apakah kamu tidak takut aku akan menuntutmu? Ji Fei menggoda sambil tersenyum. Tuan, silakan saja lakukan apapun yang Anda mau. Ini prinsip kami. Anda tidak diterima sekarang. Silakan pergi. Sikap pemandu belanja menjadi lebih keras. Kamu ingin menyanjung Zhao Wenqian, tapi itu salah. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Anda, pemandu belanja itu terekspos dan sedikit marah. Tetapi dia juga ingin tahu apa yang dimaksud Ji Fei. Kamu harus menelepon Zhao Wenqian dan memberitahu dia bahwa Ji Fei datang ke sini untuk membeli kalung cinta abadi. Ji Fei melanjutkan. Pemandu belanja itu sedikit bingung dan menatap Ji Fei, ingin tahu apakah itu benar. Tetapi melihat ekspresi Ji Fei, itu tidak tampak palsu. Huo Lei melihat buku panduan belanja dan berkata, telepon Zhao Wenqian, dia pasti akan datang. Kamu mungkin akan diberi hadiah atas kinerjamu. Setelah berkata demikian, dia menatap Ji Fei dengan pandangan penuh tanya.
Ji Fei tersenyum dan mengangguk untuk menyatakan penegasannya. Pemandu belanja itu pun berpikiran sama dan segera menelepon manajer. Ketika manajer itu mendengarnya, ia tidak berani menunda dan segera melapor kepada Zhao Wenqian. Ketika Zhao Wenqian mendengar bahwa seseorang ingin membeli kalung cinta abadi, dia langsung menjadi marah. Manajer itu dengan cepat menjelaskan bahwa orang yang ingin membeli adalah Ji Fei. Zhao Wenqian menjadi semakin marah. Musuh sering berkumpul bersama, dan sekarang mereka saling bertemu. Dia langsung bilang dia akan segera datang. Ketika manajer mendengar bahwa Zhao Wenqian datang, dia segera turun dari perut sekretaris wanita dan bergegas ke Xintiandi. Pelanggan di toko perhiasan copat semakin banyak, dan banyak dari mereka yang penasaran dengan apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu siapa Ji Fei. Tetapi dominasi Ji Fei tetap mengejutkan mereka. Pada saat ini, seorang manajer bertubuh gempal dengan wajah berkeringat menyela, "Siapa yang ingin membeli kalung cinta abadi?" Sambil berteriak dia melihat ke arah orang-orang yang ada di dalam toko. Banyak orang memandang Ji Fei. Manajer gendut itu awalnya ingin mengatakan beberapa patah kata lagi. Tetapi ketika dia melihat temperamen Ji Fei dan dua orang lainnya, dia tidak berani berbicara. Setelah menduduki posisi manajer dalam waktu yang lama, pada dasarnya saya dapat mengetahui status seseorang hanya dengan melihatnya sekilas. Ji Fei dan dua orang lainnya jelas merupakan orang-orang berstatus terkemuka, jadi mereka tentu tidak berani memarahi mereka. Tetapi karena mengira Zhao Wenqian akan segera datang, dia masih ingin pamer. "Kalian bertiga, kita semua ada di Longhun, dan kita semua harus mengikuti aturan. Ini urusan Tuan Muda Zhao. Sebaiknya kalian pilih yang lain." Nada suaranya tenang, tetapi mengancam. Mulut Ji Fei melengkung ke atas. "Kau pikir semua orang bisa memilih hal lain, kan?" Manajer gemuk itu langsung mengangguk. "Benar sekali, perhiasan copat yang kami miliki semuanya asli dan bermerek terkenal. Anda bisa memilih yang lain." Dia pikir Ji Fei akan mendengarkan nasihatnya, jadi dia langsung berkata sambil tersenyum. Ji Fei menggelengkan kepalanya, "Kamu bisa memilih perhiasan lain, tetapi kamu tidak bisa memilih istri lain." Manajer gendut itu tercengang. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk Si Bin. Dia menyukai Ji Meiyan dan siap untuk menjadikan Ji Meiyan sebagai istrinya. Apakah menurutmu dia bisa menyerah? Mendesis, manajer gemuk itu menarik napas dan menatap Si Bin. Dia langsung terpana oleh ketampanan dan temperamen Si Bin. Jika orang lain, mungkin tidak akan ada cara untuk bersaing dengan Zhao Wenqian untuk mendapatkan seorang wanita. Bagaimanapun, penampilan Zhao Wenqian saja dapat membunuh banyak pria dalam hitungan detik. Tapi Si Bin di depannya jelas merupakan lawan kuat Zhao Wenqian. Dia sekarang tahu bahwa Ji Fei dan yang lainnya ada di sini untuk menimbulkan masalah. Ekspresinya pun mulai berubah muram. "HMPH, apakah menurutmu tunangan Tuan Zhao bisa direnggut?" "Tunangan? Siapa yang bilang begitu? Kok aku tidak tahu?" Ji Fei menatap manajer gendut itu dan bertanya. Manajer gendut itu mencibir. "Pertunangannya akan berlangsung 3 hari lagi. Sekarang keluarga Ji dan keluarga Zhao sudah membicarakannya dan mengirimkan undangan. 3 hari lagi, kami belum bertunangan. Jadi dia belum menjadi tunangan kakakku. Lagi pula, tidak menikah bukan berarti kamu tidak menikah. Jadi dia masih bisa menjadi istri kakakku." Manajer gemuk itu tampak malu-malu tetapi berkata, "Kamu, sekalipun kamu sudah menikah, kamu tetap bisa bercerai dan menjadi istri saudaraku." Ji Fei berkata dengan tegas lagi, Manajer gendut itu tercekik oleh air liurnya sendiri. Ini sungguh mendominasi dan menyebalkan. Wah! Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar dari luar kerumunan, diikuti oleh suara Zhao Wenqian. "Sungguh mendominasi,
kamu adalah orang pertama yang berani merebut barang dariku, Zhao Wenqian. Seperti ini, kamu benar-benar unik. Aku sangat terkejut. Menabrak, semua orang segera memberi jalan kepadanya. Halo, Tuan Zhao. Berteriak serentak, Zhao Wenqian berjalan dengan tampan dan elegan mengenakan setelan hitam. Meskipun dia sangat marah dengan apa yang terjadi tadi, dia tetap tersenyum dan terlihat sangat anggun. Hanya dengan sekali kemunculan saja sudah membuat banyak orang mengacungkan jempol padanya. Dia benar-benar pria yang bertemperamen tinggi. Dia membuat mata banyak wanita berbinar-binar. Dia adalah pasangan pria yang sempurna. Tatapan Ji Fei jatuh ke wajah Zhao Wenqian, dan keterkejutan tiba-tiba muncul di matanya. Mengapa dia terlihat sangat mirip dengan Ling Ruofeng? Mereka tampak seperti diukir dari cetakan yang sama. Dia adalah Ling Kongsu. Bersambung.